Pemirsa, di penghujung tahun 2025 Indonesia dikepung banjir. Sepanjang tahun ini pun banjir rob di Jakarta Utara dan Jawa Tengah semakin meresahkan warga. Ini menjadi salah satu bukti nyata adanya krisis iklim. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Berikut adalah telusur kasus krisis iklim hantui Indonesia oleh Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Krisis iklim atau perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang kerap menjadi topik hingga di level global. Banyak negara yang sudah merasakan krisis iklim, tak terkecuali Indonesia. Akhir-akhir ini banyak terjadi banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah daerah, tak terkecuali Jakarta. Krisis iklim terjadi karena aktivitas manusia yang menyebabkan naiknya suhu bumi, cuaca ekstrim, kenaikan air laut hingga fenomena-fenomena lainnya. Krisis iklim kini sudah ada di depan mata pemirsa. Lalu bagaimana cara pemerintah dan juga kita sebagai manusia menghadapi krisis iklim? Ikuti penelusuran kami. Beberapa bulan terakhir Indonesia tak absen dilanda berbagai bencana, terutama banjir. Banjir di Pulau Sumatera jadi tamparan keras, salah satu bukti nyata bahwa krisis iklim mulai tampak di depan mata. Ribuan orang meregang nyawa, sisanya tak terhitung jumlahnya harus kehilangan rumah dan harta benda. Tapi sebelum tragedi Sumatera, sebenarnya krisis iklim sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya di Nusantara. Banjirop beberapa tahun terakhir akrab merendam rumah hingga jalanan di Pantura, Semarang, Demak. Tak hanya 1-2 hari, namun sampai berminggu-minggu dan menyebabkan jalur Pantura nyaris lumpuh. Di Muara Angke, Jakarta Utara, rob juga sudah jadi makanan sehari-hari para warga. Kaki mereka lebih sering basah terendam rob dibandingkan kering menginjak aspal. Banjir rob jadi bukti nyata kenaikan air laut yang kini kian tinggi dibandingkan daratan. Mengancam Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Tengah diambang tenggelam. Pulau Dewata tahun ini saja sudah dilanda 2 kali banjir parah. Cuaca ekstrim hingga angin kencang meluluh lantahkan sejumlah jalur dan tempat wisata di Bali. Tak sampai di situ, penghujung tahun 2025 juga diwarnai himbauan dari BMKG soal 1 siklon dan 2 bibit siklon yang tumbuh di sepanjang perairan Indonesia berpotensi mengakibatkan gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, yakni siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 95S dan bibit siklon tropis 93S. Perlu kami sampaikan klarifikasi ya untuk tumbuhnya bibit dan juga siklon tersebut di wilayah selatan Indonesia, tepatnya di sekitar Samudra Hindia. Memang pada periode saat ini, periode November hingga April nanti, ini merupakan periode aktifnya bibit-bibit siklon maupun siklon tropis di wilayah selatan Indonesia, tepatnya di Samudra Hindia, mulai dari barat Sumatera bagian selatan, kemudian selatan Jawa, Bali, NTB, NTT hingga selatan Papua. Nah, pada periode tersebut, kondisi atmosfer di selatan Indonesia mendukung tumbuhnya bibit siklon maupun siklon tropis. Hal ini ditandai oleh adanya suhu muka air laut yang hangat di periode tersebut, kurang lebih dari 27 derajat Celcius. Kemudian juga ada kelembaban udara yang tinggi dan juga terdapatnya pusat tekanan rendah, pola sirkulasi angin, serta dinamika gangguan atmosfer lainnya yang tentunya ini menyebabkan bibit maupun siklon tersebut, siklon tropis ya, dapat tumbuh pada periode saat ini. Jadi perlu diwaspadai hingga nanti bulan April mendatang. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiring menyebut dampak krisis iklim tak sesederhana banjir, tanah longsor, atau bencana alam yang mengintai. Namun, lebih dari itu, krisis iklim bahkan bisa menyebabkan manusia kehilangan bahan pangan. Kita bakal kehilangan pertama bahan pangan kita, karena pangan kita, konteks beberapa jenis pangan kita, daya tahannya dan kemampuan produksinya untuk mencukupi kebutuhan kita itu berbeda ketika kenaikan suhu bumi antara 1,5 dan
2 derajat tadi. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita bicara keanekaragaman hayati tadi, kita harus melihat bahwa satu rantai pasok makanannya gitu ya. Dan yang kedua, bahwa hutan dan ekosistem kita sebenarnya fungsinya bukan cuma melayani kepentingan manusia, tapi dia juga memproteksi manusia dari ancaman-ancaman disaster yang seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga gitu ya. Nah, itu juga terkait dengan daya tahan beberapa spesies yang di air maupun di lautan maupun di darat. Nah, kita akan kehilangan keanekaragaman hayati yang terkait juga dengan kebutuhan konsumsi manusia gitu ya. Nah, jadi memastikan lingkungan kita berjalan baik itu sama artinya dengan memastikan menahan laju suhu bumi lebih baik gitu. Jadi dampak krisisnya lebih besar ya gitu. Bukan cuma disaster tapi juga kita kehilangan kemampuan alam untuk menyediakan pangan yang cukup, menjaga memproteksi kita dari ancaman krisis lain. Belum lagi kalau kenaikan suhu bumi terkait dengan kenaikan suhu air itu bakal 1,5 derajat dan 2 derajat itu beda kenaikan airnya. Ini bakal mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil gitu. Diperlukan komitmen pemerintah dan dunia untuk memperbaiki krisis iklim ini. Namun, masyarakat juga memegang peranan penting. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan juga gitu. Misalnya ajakan yang secara positif gitu. Kita mengurangi konsumsi produk berbasis susu gitu ya. Karena kita tahu bahwa peternakan besar itu berkontribusi terkait dengan pelepasan emisi. Nah, yang kedua, itu kita harus mengandalkan makanan lokal kita. Nah, kalau kita masih mengandalkan makanan-makanan impor, kita harus memperhatikan sebenarnya makanan-makanan impor itu diantarkan ke kita dan diproses itu menghasilkan carbon footprint yang begitu besar. Nah, makanan lokal minim banget tuh ya, satu jalur distribusi yang memakan pelepasan emisi yang kecil dibandingkan dengan makanan-makanan impor dari luar. Nah, yang ketiga gitu ya tentu ya menggunakan cara-cara yang lebih ramah menggunakan sumber daya kita. Kita sebagai warga negara bisa meminta agar negara segera memperbaiki komitmen iklim globalnya. Krisis iklim jadi sorotan dunia, bukan hanya menjadi topik, namun juga perlu tindakan nyata agar krisis iklim tak makin parah. Sebab dampaknya kini sudah mulai dirasakan manusia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Krisis iklim sudah di depan mata pemirsa. Ini saatnya kita sebagai manusia untuk berbenah agar bumi tidak punah. Tidak perlu melakukan hal yang ekstrim, karena hal sekecil apapun akan membuat bumi kita berterima kasih. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.